Siapa santri? Insya Allah. Takbir. Bapak-bapak, bang-bang, mas santri, paus. Mari kita buka acara tasyakuran milad paus yang 1 tahun pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberikan keberkahan, amin. Selanjutnya insya Allah nanti ada sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua RW 05 Bapak Nasmel Wadi yang juga merupakan veteran paus RW. Mudah-mudahan waktu dari tempat kita persilakan. Buat kalender di sini, buat kalender nanti buat kalender. Tengah-tengah sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini yang berbahagia. Tadi memang agak tersentuh hati saya karena kesalahan itu sebenarnya, bukan karena ketua RW. Alhamdulillah, terima kasih Pak MC mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus tadi. Kemarin sempat belok-belok. Terima kasih saya ucapkan ke Ustadz Adi dengan Ustadz Saiful ya. Saiful, mohon maaf saya belum gitu kenal. Semoga tadi cukup kenal karena beberapa kali sering berhubungan dengan beliau. Para mahasantri bahasanya MC ya. Kita perlu tahu ada mahasantri sebenarnya sekarang. Kemarin itu kita sebagai anggota kajian bahasanya, karena ada mahasantri luar biasa. Ustaz tadi menciptakan suasana hidup bagi kita kaum sedang dan senja untuk tetap beristiqomah membaca Al-Quran. Walaupun dengan kondisi kita yang sudah belajar puluhan tahun dirubah dengan Ustaz Adi dan Ustaz Saiful sedemikian rupa sehingga ada perubahan. Saya walaupun saya prinsip baru veteran ya Ustaz MC ya, veteran walaupun veteran setengah juga, karena memang diawali dengan kondisi yang kurang baik. Sebenarnya saya terpaksa meninggalkan karena beberapa lama ketinggalan pelajaran, akhirnya tidak mengikuti dan tambah kesibukan saya izin mundur. Terlepas dari itu semua, kami mengucapkan terima kasih kepada para pencetus PAUD ini. PAUD di wilayah khususnya di RW 5 sebenarnya diciptakan awal di Masjid Suhada. Harapan kami mungkin nanti melalui Sekjen Rohani RW, Ustaz Masa dan Ustaz Adi Ustaz Saiful bisa dikembangkan di wilayah kita di RW 5. Karena dengan kondisi dibuka di awal, mungkin masjid-masjid kita bantu, tetapi mungkin yang dibantu masjid-masjid apabila mau ada pengajian. Karena tingkat kelurahan juga sekarang lagi menggalakkan maghrib mengaji. Kita kebagian lagi yang ketiga kali sekarang. Besok di Masjid Al-Faidin, berikutnya akan kami arahkan ke Masjid Nuridaya. Jadi semua masjid kita harapkan bisa mengikuti dari program pemerintah, di mana setiap maghrib itu dikembalikan menurut gubernur yang akan habis masa dinasnya. Diharapkan kita setiap maghrib itu mengaji. Kembali kita ke waktu awal-awal kita kecil, setiap maghrib kita tidak keluar rumah. Mungkin nanti atas bantuan Sekjen Rohani bisa dikembangkan. Ini ada beberapa yang saya baca, alhamdulillah ada ide yang baik, umroh ke kampung. Mungkin bisa nanti disampaikan ke grup kita. Ada yang berkenan dengan harapan Ustaz Adil, Ustaz Saiful, beserta semua para pencetus wilayah RW 5 kita kembalikan
walaupun tidak ke santrian, tidak ke madrasahan, tapi minimal agama yang ditingkatkan kembali supaya kita yang muda-muda ikut, walaupun yang tua-tua ini hilang timbul, termasuk saya yang hilang timbul. Mungkin ada beberapa yang hilang timbul, arti kata hilang timbul waktu yang tidak memungkinkan. Mati sakitnya masih MC tadi, masih sakit, ada masih sakit dua-dua tadi kan ya. MC ini luar biasa, di bawah dari sampai maksa. MC lagi kita bawa di MC untuk kusuk rekaman aja di jalan aja sih. Kusuk rekaman kita bawa di sini. Izin baru ini saya cuma baca naskah doang. Nah, kami secara kewilayahan mengucapkan terima kasih Ustaz Ati dengan Ustaz Saiful beserta para peserta Ahmad Santri untuk saling minimal saling turahmi, kita saling bertemu di antara kita. Yang kedua, menambah ilmu yang diterapkan oleh kedua guru kita. Semoga amal ibadah kedua guru kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Berikutnya mungkin tanpa panjang lebar, kami selaku wilayah mengucapkan terima kasih hingga wilayah kita bisa bagaimana untuk bisa mewujudkan bahasanya hidupmu bercanda kalau tidak fasih membaca Al-Quran. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk yang menciptakan ini, pantun yang luar biasa, sehingga dari anak-anak kita sampai kita sendiri dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tanpa membaca lebar, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu Pak RW, Bapak Ketua. Oke, yang kedua, acara sambutan insya Allah akan diwakili oleh Ustaz Ardi, sekaligus akan menjelaskan beberapa hal terkait program-program terobosan dari PAUD Suara Quran. Pada Ustaz Ardi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Nahmiawadi, kalau dari kaosnya maka jelas beliau bagian dari paus. Jadi yang lebih cocok disambut sebagai ketua RW ini yang beda pakaiannya nih. Dia RW kita. Selamat datang Bapak RW wakilnya. Ini beda banget. Baik. Bapak-bapak, abang-abang paus yang dirahmati Allah, Ustaz Saiful, Masya Allah guru kita semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada beberapa yang sakit tadi, anaknya sakit, di rumahnya sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Bapak-bapak, abang-abang paus yang saya cintai karena Allah, ini senang banget nih malam ini, ya Allah. Jogging track belum diaktifkan secara resmi, tapi kita udah ngawalin ya dengan tasyakuran. Saya di sini tugasnya cuma sambutan ya. Cuma memang ada beberapa yang bisa lah sekalian kita jelaskan agar sama-sama kita pahami, karena dari awal itu kita ingin bergerak, nggak ada kelompok muslim, kelompok Bukhari, nggak ada. Pokoknya paus. Siap insya Allah ya? Siap insya Allah. Baik. 1 tahun itu nggak kerasa nggak? Kita mulai Oktober, udah Oktober lagi nih. Masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Istri 3, kontrakir rumah. Amin. Ya. Berapa ini? Depan umum lagi. Baik, direkam ya. Jadi semua disaksikan. Bapak-bapak, mengapa kaos yang saya cintai karena Allah? Saya lebih dulu
Kesini Pak. Tadi ada yang nanya, jadi saya izin menjelaskan ini dulu nih. Ada beberapa hal ya. Hidupku bercanda kalau tak pasti baca Quran. Itu apa sih maksudnya? Serius nggak ngerti? Oke. Pak, kita ini kan hidup ya, punya anak-anak, kemudian kita sungguh-sungguh jadi orang tua. Kalau kita kerja, benar nggak? Anak-anak bisa makan, sekolah, sampai kuliah, betul Pak? Kalau nggak kerja, kalau nggak serius, saya bercanda kan jadi bapak kan? Kayak main-main jadi orang tua, benar nggak? Baik. Sebagai muslim, inilah yang kemudian kita jadikan parameter. Bro, hidup itu bercanda bro. Kalau sampai sekarang kagak bisa baca Quran, sebetulnya ini saya perhalus. Ya, saya perhalus sebetulnya. Kenapa? Kalau hidup kan lebih umum Pak. Makan, minum, kerja, ya, healing itu hidup. Tapi sebetulnya aslinya saya pengen bikin keislaman bercanda kalau kagak bisa baca Quran. Biar makrab kalian di hati. Bapak disebut muslim bercanda Pak, nggak bisa baca Quran. Bolong hidup kita. Kalau baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, Al-Fatihah, bercanda Islamnya. Gitu. Makanya saya bingung milih bahasa kayak gimana ya. Udah deh, akhirnya ya udah hidupnya bercanda. Ini kita halus yang benar adalah keislaman bercanda kalau ya pasti baca Quran. Makanya kita nih pelan-pelan dari nol lagi. Alhamdulillah Pak, saya senang banget gitu ya. Bapak-bapak sebagian besar itu keep moving gitu, keep moving terus bergerak. Walaupun ada veteran ya kan, dari istilah veteran. Tapi undangan paus ini, kita secara jujur dan terbuka, sebetulnya bagi bapak-bapak yang kemarin untuk terhambat, itu sangat welcome. Ahlan wa sahlan. Ayo, bismillah dah. Orang belum jauh-jauh juga kan? Masih 30 menit. Jadi bismillah, bismillah. Kalau mau masuk lagi kayak ada apa? Bapak-bapak kita yang tadi sebelum mati syahid. Sebelum mati syahid. Anggap aja mati suri. Jadi silakan masuk ya, begitu. Jadi berangkat dari sini kemudian kita bikin program yang ini. Ya kan? Jadilah program ini yang sama-sama kita pahami bersama, yaitu paus pengajian Al-Quran usia tadinya cuma senja ya, tapi ada beberapa nih, pokoknya kalau tiba-tiba jadi double S ini salahin yang agak-agak muda. Nah nih kayak mana nih orangnya, nah kayak gini nih, wah 35 dong masa 40 kita belum ya udah. Akhirnya ya udah dah, bismillah dah, sedang kita masukin, kita bikin di paus. Apa target paus sederhana Pak. Ini kelompok belajar usianya 35 ke atas, fokusnya cuma 2, tahsin itu memperbaiki ya, metodenya tilawati, sama 2 tahfiz, ngapalin. Tadi disebut di sini itu juz 30, bukan 30 juz, baru 1 tahun. Tenang, baru 1 tahun. Juz 30 dulu kita targetin. Tahfiznya nggak usah muluk-muluk. Sederhananya apa? Nanti Ramadan bingung cari imam, bapak-bapak paus jadi imam. Wah, itu. Iya Pak. Iya, insya Allah ya. Siap insya Allah. Siap. Insya Allah. Ya. Tenang Pak. Ya, paus ini Pak, veterannya aja jadi RW. Bagaimana alumninya jadi gubernur? Buat Ibu Amis juga ya. Ya enggak? Masya Allah. Enggak, bukan veteran lah. Insya Allah, welcome lagi ya. Nah, dari paus ini harapannya apa? Harapannya yang menyeluruhnya adalah kita berharap begini. Ya Allah, kita pengen Indonesia tuh disayangin dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau Allah udah sayang sama Indonesia, dikasih pemimpin yang baik, ekonominya meningkat, rakyatnya makmur, insya Allah. Dengan apa? Dengan Quran. Dengan Quran, ada lain udah. Intan surga yang surga. Ya, kalau kita nolong agama Allah, kita ditolong, kita fasihin baca Quran insya Allah. Tapi ini mungkin tinggi amat cita-citanya.
Sayangnya Indonesia, kita kan di belakang. Ya udah. Kalau ini mungkin ketinggian, ya kita mulai dari yang dekat-dekat. Kita mulai dari sini lah. Bengkel Al-Fatihah. Di mana? Di jogging track. Di sini kita akan bikin insya Allah. Karena sholat lo tak sah tanpa Al-Fatihah. Kenapa Pak? Sebetulnya ini on the spot kok. Saya minta bikinin dong banner. Apaan kita bikin ya? Bingung. Yang ada di kepala aja dah. 17-an. Kita tahu di dekat jembatan ada rame kan futsal kan? Rame futsal tuh. Rame banget Pak. Begitu saya berhenti di sana, pengen nikmatin suasana 17-an di kampung sebelah, rame baca, pas nengok ke seberang dekat jembatan ada stand begini, stand, kemudian rak buku yang kecil sederhana, saya baca di jauh, dengan sayangmu Alkitab, misionaris, udah nongkrong di sana. Rame sedikit nongkrong lihat. Jadi wah jogging track bahaya nih kalau kita nggak mulai duluan. Betul. Makanya sebelum ada banci di sini, ya, sebelum ada misionaris di waktu kita ini, kita mulai dengan bengkel Al-Fatihah. Siap. Insya Allah. Kita minta kerjaannya Ustaz Saiful nanti bikin stand di sini, taruh meja, yang lari, yang jalan kalau mau sambil baca Fatihah silakan duduk begitu. Salesnya siapa? Bapak Paul. Insya Allah. Kita kursus sales marketing sama Ustaz Mata loh, ya nggak? Iya. Insya Allah. Jadi mulai dari langkah yang kecil di jogging track gelar 1 titik buat akhwat perempuan di sana yang mau setoran baca Fatihah, laki-laki di sini, begitu Pak. Dari 2 nanti lihat permintaan masyarakat, saya butuh 2 lagi nih, yang perempuan nggak cukup 1, nggak cukup waktunya, ya udah kita tambahin siapa ustazah yang siap ngoreksi Al-Fatihah. Nanti bapak-bapak udah serius ngajinya, udah benar, bantu juga. Minimal kan Al-Fatihah, nggak perlu kita Al-Fatihah bener, sholat kejamin, betul? Setelah itu kita punya cita-cita, ya Allah enak kayaknya deh. Kan rukun terakhir itu haji, ya. Kalau muslim sama sekali nggak ada keinginan untuk haji itu selama hidupnya, matinya mati kayak orang jahiliyah. Nah untuk lalu kan apalagi orang yang punya harta kaya, hatinya nggak pengen haji sama sekali, jahiliyah. Serius, sahih hadisnya. Oh, kayaknya haji mah nunggunya puluhan tahun. Ya udah kita haji kecil dulu, haji kecil. Umrah, pengen indah banget. Wah, 1 isinya bapak paus warga Pelumpang. Wah, cakep. Bagaimana programnya? 3 tahun. Ini udah dibagi lagi, 3 tahun itu sebulan 800. Berat juga kan? Udah 800. Sehari berapa? 30 ribu. Jangan berarti 800 tapi sehari 30 ribu lumayan juga. Masuk sebulan jadi 3 tahun nggak kerasa. Kita aja setahun nggak kerasa, benar nggak kerasa 3 tahun nanti insya Allah. Jadi seperti itu Pak. Kita yang mungkin baru sebanyak 3 tahun, tapi mudah-mudahan nanti seiring perjalanan waktu kita makin tinggi, gerakan kita makin kompak insya Allah. Itu aja yang dapat Al-Fatihah sampaikan. Ini katanya diminta untuk motong. Siapa yang motong ini? Ininya. Ya iyalah. Berarti motong dulu kita nih. Bintang tamu. Bintang tamu siapa bintang tamu? Wakil RW itu mah. boleh potong dulu kali ya. Iya. Lu nggak dikasih centong? Formalitas ya. Hah? Yang bawa siapa nih? Memangnya nggak ada. Iya, nggak apa, balikin aja. Duduk apa? Diri. Oh, sambil dipegang. Diri lah. Ayo biar masuk dulu video lo. Begini.
Iya, boleh. Hasan Marta, ketua masjid kalau ada sampai RW wilayah dan masjid satu kompak adem kampung kita. Mau kan nggak? Perwakilan aja. Kompak apa? Tapi kan udah. Berarti sini tengah ya. Dokumentasi yang motong. Memang Allah. Yang motong cewek. Oh, begitu. Nah, Ini ya Kelihatan dong. kelihatan itu. apa? Apa ini ada? Kelihatan kan? Yang banyak dia makannya banyak. Join. Ah, 1 tahun. Amin. Takbir. Mantap. Terima kasih Bapak-bapak, mohon maaf atas segala kekurangan dari sambutan fakir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Sandi. Oke, bapak-bapak, abang-abang, mas santri, paus, pengajian usia dan senja. Selanjutnya kita akan melakukan senam makrot. Untuk mas santri mohon berdiri karena kita akan melakukan pembakaran setelah makan malam tadi. Mas santri PAUD, kita sama-sama akan melakukan senam makrot. Nah, karena Apa dulu? Mulai dari Hamzah. oh ya, dari Hamzah ya. Senam makrot untuk huruf alif sampai jim. Selanjutnya nanti saya sebutkan huruf, lalu bapak-bapak mas santri, semua abang-abang berkelompok saling semangat. Oke, kita mulai dari huruf alif ya. Mas santri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ai'una minal muslimati sarisa sobat susan harisatna minal muslimati jadi jujan dari jasna minal muslimati Ruhan harihan minal muklimahihan aniha khafifubah Ruhan harihan minal muklimahihan aniha. Oke, untuk selanjutnya berkelompok nanti dari kelompok Muslim dan Bukhari. Hurufnya nanti saya sebutkan. Siap-siap ya, bapak-bapak ya. Diawali dari kelompok Muslim. Muslim sebelah sono ya. Muslim sebelah sini. Bisa mau. Oh, udah campur sebelah sana dulu, baru sebelah sini. Oke, mas santri huruf H besar. Ruhan hadiah minal muklimahihan
Habis napasnya. Oke, untuk tim Bukhari huruf sin besar. Oke, bareng-bareng huruf lam. Alhamdulillah. Wah, lanjut apa? Lanjut. Kalau gitu huruf Zai. Oh, huruf Zai kita bareng-bareng. Zai Zubas. Oke, Bapak-bapak sekian, duduk kembali. Kita acaranya. Bagus sore kalau Iya. Untuk acara selanjutnya nanti perwakilan dari tim Bukhari dan Muslim untuk menyampaikan pesan dan kesan. Perwakilan kelompok Bukhari diwakilkan oleh Pak RT. Pak RT gitu dan Muslim oleh ada dua di situ. Pak RT 1. Pak RT 1. Oh Gino dan dari Muslim Pak Tok. Mungkin kita persilakan dari tim Bukhari dulu Pak RT. Baterainya habis. Banyak kok. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dokumentasi. Iya dong, nggak apa-apa lah. Ya, ini panggung di sini panggung. Megang mic nih. Nyanyi lah. Udah. Oke, pesan dan pesan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RW kita, Bapak Nasir Wanji. Yang saya hormati Bapak Ustaz Adi. Yang saya hormati Bapak Ustaz Saiful. Dan bapak-bapak semua yang hadir, yaitu Bapak Paus, Bapak Paus Muslim atau Bukhari. Mohon maaf tidak kita sebutkan satu persatu, tidak mengulangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua dapat hadir di tempat ini dalam acara 1 tahun pengajian Paus, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dengan alhamdulillah dengan selamat. Saya mewakili grup Bukhari mengucapkan terima kasih atas berdirinya Paus sehingga kita bisa gabung. Saya pribadi dan perwakilan teman-teman grup Bukhari pengajian mudah-mudahan kedekat dari tahun ini. Dan kami mohon maaf pribadi maupun grup kepada Ustaz Saiful kalau selama ini kami dan rekan-rekan banyak kesalahan dan percandaan selama di pengajian. Ke depan kita akan lebih baik lagi. Takbir. Sedikitlah sambutan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ustadz, bapak-bapak semua, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari tim Muslim diwakili oleh Pak Tok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Erwin Nur, yang terhormat Bapak Ustadz Adi, yang terhormat Bapak Ustadz Saiful, yang terhormat Bapak-bapak PAUD, Pak Santri dari PAUD, grup Muslim maupun Bukhari. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Adi yang telah membimbing saya dan teman-teman saya. Selama ini saya ngaji dari nol, sama sekali belum pernah ngaji banget. Saya mengucapkan dibimbing sama Pak Ustadz Adi, semoga Allah membalas kebaikan Pak Adi, dan mudah-mudahan saya dan teman-teman saya Muslim lebih lancar dan lebih baik lagi. Dan buat saya masuk di PAUD pertama saya dapat dukungan dari keluarga, terutama istri saya dan anak-anak saya. Terima kasih. Dan sampai sekarang bisa lanjut, mudah-mudahan sampai tamat bisa baca Al-Quran dengan lancar dan benar. Dan saya dapat dukungan juga dari Bapak Ustadz Rudi. Kata Pak Ustadz Rudi, belajar itu katanya wajib, masalah bisa nggak bisa itu tergantung nantinya. Yang penting kewajiban belajar ngaji itu katanya wajib bagi kita semua. Betul. Ini pun Bapak PAUD semua, maaf baru kali ini saya bicara di depan bapak-bapak semua sampai kaki. Maaf, terus terang saja lah, baru kali ini mungkin ya bekas mental saya. Terpaksa banget. Hanya itu Pak Ustadz yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Kasih pantun turun saya. Wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk beliau ini dari kelompok Muslim, di mana setiap selesai mengajar selalu menyiapkan makanan. Dari Bukhari mungkin ada Pak Bus juga. Terima kasih untuk Pak Toto dan Pak Bus. Semoga jangan sampai putus. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Ustadz Ardi dan Ustadz Saiful yang telah membimbing kita. Mudah-mudahan Ustadz kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran segala urusannya. Oke, bapak-bapak, Pak Santri, ini acara menarik nih selanjutnya nih, dimana nanti ada apresiasi penghargaan untuk Pak Santri yang terbaik, yang dinilai Pak Santri yang tidak pernah bolos. Sakit pernah lah, sakit, rajin, pokoknya dapat penilaian dari para pengajar lah, mau dari kelompok Muslim ataupun Bukhari. Kepada masing-masing pengajar mohon untuk mengumumkan
siapa yang keluar sebagai mas santri teladan baik dari kelompok muslim ataupun Bukhari. Nanti ada sesi foto penyerahan langsung oleh Bapak RW. Mungkin kita percepat saja untuk kelompok Sweet dulu lah Ustaz. Sweet. Oh dari kelompok Bukhari dulu. Pada Ustaz saya persilakan diumumkan santrinya yang teladan. Ini mah yang muslim ya pakai baju putih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahil karim amma ba'd. Untuk santri, maka santri ya, yang paling rajin, yang paling sering masuknya, ini semuanya balance ya Pak. Balance jarang gak masuk. Bukan balance sering masuk, tapi balance jarang gak masuk. Jadi susah nih ngitung absen dulu saya tadi. Kata Ustaz Ardi, hitung aja absennya. Kemarin alhamdulillah udah dihitung sama semuanya nih. Pada sering masuk, sering gak masuknya. Tapi alhamdulillah kelompok Bukhari ini masih semangat dan yang terpilih mahasantri yang paling rajin. Mungkin dari mahasantri Bukhari ini udah tahu semua yang paling rajin itu siapa? Yang pasti jangan ngerokok di dalam kelas. Di luar, itu di luar, oke di luar. Ya paling rajin dan paling sering masuk, alhamdulillah saya belum datang juga udah ada di situ orangnya, kan? Sering beres-beres meja juga, insyaallah. Setiap sebelum mulai beres-beres meja, setelah mulai beres meja juga kita beri apresiasi kita pada malam hari ini kepada Bapak Tauhid. Untuk Bapak Tohid gak maju penyerahan hadiah. Pak RW maju untuk penyerahan hadiah Pak RW. Pilih Pak. Pilih. Yang mana aja bebas. Yang ini. Foto. Sini foto. Foto Pak Ustaz, setengah Pak Ustaz. Kita yang gini. Ada. Tepuk tangan nih Bapak. Alhamdulillah, semoga Pak Tauhid dan rekan-rekan nanti tambah rajin aja nih. Berikutnya dari kelompok muslim akan disampaikan oleh Ustaz Gitardi. Mas santri yang terbaik adalah alhamdulillah saya sendiri. Oke. Pak tadi saya persilakan. Nah, ini berat nih, berat. Masya Allah. Kalau Ustaz Sajibul tadi laporannya bahwa di Bukhari ini imbang ya, sama-sama, hampir sama, nggak masuk ya gitu. Kalau di Muslim memang saya jujurnya ada beberapa yang saya cek, ini hampir setiap bulan nggak ada absen. Pas cari lagi, wah ada satu, wah dapat tumbang satu. Ini yang satu ini nggak pernah izin, nggak pernah sakit. Jangan-jangan dia santri mandraguna, nggak pernah sakit. Baik, langsung saja. Tidak berpanjang kalam, kita apresiasi kepada Bapak Fit Haryanto. Alhamdulillah. Titisannya Bapak, titisannya Pak Haji Anwar. Nggak pernah sakit. Menggunakan hadiah. Robot. Nanti dari kelompok muslim Pak Tauhid maju lagi, maaf saya pun biar foto. Dipilih, silakan dipilih mau yang mana hadiahnya bebas. Pilih.
Mana aja lah. Ini juga boleh, pilih. Silakan. Mau yang mana? Lu boleh nggak? Ya, boleh dong. Mana aja, ya. Bisa dibawa umroh. Ayo bebas perjalanan. Hadiahnya bisa dibawa umroh, alhamdulillah. Dibawa aja, masuk umroh. Mati. Alhamdulillah, saya kira tadi saya deh kelompok muslimin dapat itu. Kalau enggak, senior saya mengikuti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Santri, abang-abang semua nanti kedepannya makin rajin, makin giat untuk belajar mengaji. Amin, ya rabbal alamin. Oke, bapak-bapak, bang-bang, Mas Santri, pengajian usia senja dan sedang. Acara selanjutnya sekaligus menutup tasyakuran milad paus dan doa penutup serta tausiah ya yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful. Pada Ustaz Saiful saya berangkat. Sebelum itu ada itu. Oh ya. Sebelum ditutup nanti ada kuis. Saya dulu. Kuis ya, sebelum ditutup nanti ada kuis yang akan dibawakan oleh Ustaz Ardi. Hadiahnya lumayan, bisa umroh. Ya. Oke, ada satunya tausiah untuk Pak Ustaz Saiful. Dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 30 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 5, Bapak Nas, kemudian Bapak Guru saya, Bapak Ustadz Ardi Rosyadi, dan juga para bapak-bapak mahasantri yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah berjalan kita selama 1 tahun ini, menunjukkan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu dan juga keistiqomahan kita dalam menjaga keyakinan kita bahwa kita ini hidup bukan untuk bercanda. Hidup bercanda kalau tak fasih baca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin apabila dibacakan ayat, kemudian ayat Quran, maka imannya bertambah. Maka ketika kita mengaji dibacakan ayat-ayat Quran walaupun masih baza, ya kan? Tapi ada Al-Fatihah di situ, kemudian iman kita bertambah, maka kita termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian maaf nih, sedikit mengkritik juga, bilang sampein aja Ustaz, kata Ustaz Ardi, gejolak-gejolak yang selama setahun ini nih, khususnya buat kelas saya nih sebenarnya. Bang Malik ya kan, semua ini gejolak-gejolak kita semua lah, ya kan. Jadi jangan sampai kita salah dalam memprioritaskan suatu amal, ya. Amal kita banyak nih, bukan di sini aja, bukan. Orang itu banyak lebih mementingkan ibadah atau amal lain ketimbang ibadah sholat. Padahal amal yang pertama kali dihisab, ya kan, hadisnya udah sering kita dengar tuh, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, maka bagus seluruh amalnya. Tapi kalau sholatnya itu buruk, maka buruk seluruh amalnya. Bahkan di dalam riwayat lain itu dilemparkan amalnya itu seperti kain yang buruk, yang kotor ke muka orang tersebut. Maka mesti kita balance nih,
sholatnya iya, ngajinya juga iya. Di ngaji kita memperbaiki sholat, sholatnya jangan sampai ketinggalan. Karena orang udah banyak nih berpikiran, wah saya udah berbuat baik, saya udah sedekah, saya udah sering membantu orang, saya udah puasa. Tetapi banyak juga orang yang puasa tidak sholat, orang yang ngaji juga tidak sholat, hadir kajian semua kesini kesana, tapi sholatnya nggak dijaga. Kemudian ada orang yang sedekah miliaran rupiah, ratusan juta, tapi sholatnya tidak dijaga. Bagaimana Allah mau kasih kebaikan, kepahaman kepada seorang hamba hanya berbuat baik kepada yang diciptakan, tetapi tidak berbuat baik kepada Sang Pencipta? Sholat ini adalah hubungan antara yang diciptakan kepada yang menciptakan. Kalau kita berbuat baik sesama manusia, bukannya nggak bagus, bagus. Tetapi kita tidak bisa mengambil menciptakan, bagaimana kita mau dikasih nanti pemahaman kita. Ini dengar-dengar nih kan, zaman dulu kalau Ustaz Ati Pelumpang ini tempatnya apa, banyak macam-macam maksiat lah. Nah, saya kan di sini baru nih, dengar Ustaz Ati cerita. Tapi ketika ada majelis ilmu dikerjakan, kemudian sholat berjamaah ditegakkan, kemudian apalagi saling wa ta'awanu 'alal birri wat tuqa, saling tolong menolong dalam ketakwaan dan berbuat baik, maka kampung ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kampung Madinah. Sebagaimana kampungnya kampung Nabi, kampungnya bukan kampung Nabi, kampung Madinah yang ada di Arab, ya. Dulu namanya Yasrib sebelum berubah. Yasrib itu ada bandit, ada pencuri, ada orang tukang minum, ada pokoknya kampung yang terbelakang. Ketika amal agama di suatu kampung itu dikerjakan, maka Allah akan turunkan hidayah, Allah akan turunkan taufik dan hidayahnya. Kemudian kampung itu menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang memancarkan hidayah. Tidak menutup kemungkinan nih, bapak-bapak di sini kan udah ngaji, kemudian udah ngaji nih. Sekarang bagaimana semangat sholatnya, kemudian semangat sedekahnya, kemudian semangat lagi ibadah yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan Pelumpang ini, khususnya RW 5, akan dijadikan kampung seperti Madinah Munawwarah. Apalagi tadi tuh Pak RW udah bilang ada kerjasama seksi kerohanian antara Ustaz Ati sama Pak Haji Marta. Nanti dibangun lagi, lebih bagus lagi. Nah, yang terpenting adalah jangan sampai kita menyepelekan sholat kita dari ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kenapa? Apalagi bapak-bapak tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang amalnya, udah diamalkan apa belum? Yang kedua tentang hartanya, yang ketiga tentang ilmunya, yang keempat ditanya dari mana hartanya dan digunakan untuk apa hartanya. Dan juga akan dipertanggungjawabkan bagi seorang pemimpin, baik dari presiden sampai terus ke bawah terakhir pemimpin keluarga. Apakah anaknya sudah diajarkan dengan benar? Apakah istrinya sudah diajarkan dengan benar? Apakah ibunya sudah dirawat dengan benar? Apakah adiknya, saudara, kakaknya, sekandung sudah diajarkan dengan benar? Juga tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 4 orang wanita. Yang pertama ibunya, kemudian anaknya, saudara kandungnya, baik dia adik ataupun kakak, dan yang terakhir adalah istrinya. Jangan sampai nih kita jadi calo, Pak. Calo tuh cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah, ngaji sana, bapaknya nggak ngaji, malah nonton TV, ya kan? Jangan sampai kita jadi calo untuk keluarga kita. Kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka. Bukan suruh jaga diri kita doang, bukan suruh jaga anak kamu doang, bukan, tapi keluargamu termasuk kita. Jangan sampai ketika bapaknya nyuruh ngaji tapi bapaknya nggak ngaji. Jangan sampai ketika bapaknya nyuruh sholat bapaknya nggak sholat. Jangan sampai bapaknya nyuruh sedekah dia juga nggak sedekah. Jangan sampai jadi calonya parah ini. Kemudian yang terakhir
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, menafsirkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man hafadho, barang siapa yang menjaga sholatnya pada waktunya, maka ia akan di hari kiamat mendapatkan cahaya dan keberuntungan. Dan orang yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak akan mendapatkan hal seperti itu. Bahkan dia akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, dan Haman laknatullah alaih. Menafsirkan hadis ini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya orang yang dia ini tidak sholat karena sibuk dengan kekuasaannya, maka ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun laknatullah alaih. Orang yang nggak sholat karena dengan jabatannya, dengan pangkatnya, maka akan dibangkitkan bersama Haman laknatullah alaih, perdana menterinya Fir'aun. Dan orang yang dia ini nggak sholat karena sibuk dengan hartanya, cari duit, maka akan dibangkitkan bersama Qarun laknatullah alaih. Dan terakhir, orang yang sibuk nggak sholat karena sibuk dengan perdagangannya, usahanya, maka akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf laknatullah alaih. Maka dari itu nih, alhamdulillah Ustaz Ardi bekerjasama dengan Masjid Asyuhada udah membangkitkan jazbah semangat kita. Bagaimana hidup kita ini bukan untuk bercanda. Islam kita itu bukan untuk bercanda. Islam kita itu untuk bisa sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Bukan dengan mengaji saja, tetapi menjaga amal-amal ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu bisa istiqomah dalam mengaji dan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, bisa dikoreksi. Apabila ada kata-kata yang kurang, karena masih belajar, nggak pantas nih Pak, sebenarnya kiai saya di Ustaz Ardi, guru saya disuruh ceramah di depan beliau. Mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tutup. Iya, sudah tutup itu ya. Iya, sekaligus ditutup dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Udah. Oke, selanjutnya Bapak-bapak, Bapak Santri, sebelum sesi foto bersama, Ustadz Ardi akan mengadakan kuis. Nanti kuis akan dibawakan juga oleh Ustadz Ardi dan Mas Ardi. Wah, ini Masya Allah. Gampang-gampang aja ya. Kalau acaranya umum, tablik akbar, orang awam yang hadir, paling siapa di sini peserta atau jamaah yang paling tua, kan gitu. Gampang, nggak usah jawab apa-apa. Tapi ini paus Pak, ini paus, beda ini, beda level ini. Tambahin adanya. Masya Allah, gocap lo ya. Jadi 3 pertanyaan ya. Siap. Syaratnya pertama, angkat tangan, jangan ada yang jawab kecuali dipersilakan. Dimengerti? Siap. Dimengerti? Ya, oke. Ini paus nih, bukan kaleng-kaleng. Oke, siap ya? Sebutkan. Ya, salah satu aja kondisi, ya, satu. Matobi, ya, Bang Sabur. Kata kuali kafir. Nanti ini ya, nanti yang dikasih kado langsung foto bareng ya. Ya, foto bareng nanti. Ya. Silakan. Handphone foto. Ya. Yang lain siap-siap.
Gampang pertanyaannya. Yang beda dikit aja. Baik. Saya pun soalnya dong. Bukhari sekarang Bukhari. Baik. Karena qadarullah yang jawab Muslim sekarang khusus Bukhari. Khusus Bukhari ya. Baik. Ya iklan dulu. Ayo. Baik. Gurunya. Pertanyaannya Khusus Bukhari. khusus Bukhari ya. Gampang nih, gampang. Baru kemarin. Apa nama Mana kain? pembahasan? Oke. Pembahasan pada halaman Berat. 15. 17. Ya. Mana berdiri? Iya. Udah. Takbir. Baru kemarin kan, pada berdiri kan. Betul. Ini. Mana? Baru sekarang belajar. Salah halaman berarti. Ya, oke. Hadiah terdekat. Satu lagi. Oke. Ini cek. Tadi ternyata tajwid ya, tajwid. Alhamdulillah ada perwakilan yang berarti ngajinya benar. Sekarang sejarah. Wah, sejarah. Bapak-bapak cek silakan kaosnya masing. Ya. Cek di huruf P. Di huruf P itu. Waduh, ngaco. Di huruf P ada apa tulisannya? Okto. Sejarah ya, sejarah. Pertanyaan kapan tepatnya PAUD didirikan? Tanggal berapa Oktober? 21 Oktober. Hah? 3 Oktober, Masya Allah. Besok berarti. Gocap. Balik. Alhamdulillah. Sendirinya ini. Sendirinya itu. Panitia ini berdiri. Bukan. Karena saya ngeliatin setiap hari tanggal 0. Yang doa makanya Oke, sebelum acara ditutup, informasi nanti tanggal 6 sampai tanggal 9 kita ada safar nih. Ada safar ke 2 kota. Bagi para santri yang ikut dan belum setoran, bisa dipersilakan malam ini juga sebelum ditutup setoran. Iya. Selanjutnya, iya, Pak Heru juga bisa ikut safar acara ke Jogja. Pak Adil juga, Pak Gita juga bisa ikut. Oke. Pada akhirnya MC Instagram ini saya tutup acaranya. Harus undur diri. Mas Satri Paus yang hebat, doa penutup mungkin bisa dibawakan oleh Pak Anto. Oke, doa penutup kita bawa di bawa oleh Pak Ustadz Marta. Bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pengurus Masjid As-Syuhada, ada sambutan dikit Pak, boleh Pak ya? Kami mewakili pengurus Masjid As-Syuhada mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam wabil khusus untuk Ustadz Ardi dan Ustadz Saiful, dan yang terpenting adalah teman-teman santri atau santri dari paus ini, karena ada guru, ada murid nggak bisa jalan, muridnya ada, gurunya nggak ada juga nggak bisa jalan. Untuk itu pada acara-acara selanjutnya kami berharap tetap ya kita biar berjalan dengan lancar. Dan untuk teman-teman juga, saya berharap begini, apabila ada sesuatu kesulitan buat kita, kesulitan apapun, ya, jangan karena kesulitan kita untuk tidak mengaji, ya, kita bisa koordinasi sama masing-masing ketua, sama apa? Sama masing-masing atau pengurus masjid, jangan sampai kita untuk menuntut ilmu ini bisa dibatasi dengan sesuatu lah istilahnya, karena kita tidak bisa sesuatu kita tidak mengaji. Jangan, kita nanti bisa ditutupi kok. Yang namanya pengajian itu insya Allah ya, karena tugas kami sebagai pengurus masjid, insya Allah kita akan menutupi. Jadi jangan sesuatu yang membatasi kita. Contohnya langsung aja ya, kita tidak bisa bayaran, kita malu hati untuk tidak ngaji. Jangan itu, nanti kita bisa bersama-sama, karena dari sekian ini banyak yang bisa menutupi nanti. Tidak perlu nanti ketua masjid masih ada, pengurus, insya Allah akan akan menutupi semuanya ya. Jadi kami harapkan kepada para jamaah Masjid Az-Syuhada, warga RW 05 dan yang lain-lainnya, insya Allah yang mau mengikut pengajian kita di paus ini selalu terbuka untuk semua masyarakat yang ingin menuntut ilmu. Itu saja dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, baik santri dan para guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita tutup, kita bersama-sama membacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada akhirnya untuk semua santri sekali lagi kita ingatkan untuk saling menasihati, saling menguatkan. Mudah-mudahan pengajian paus ini berjalan sampai tidak ada batasnya, sampai tutup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama di sini. Hijau nyalanya benar. Bang. Ayo pulangin, Bang.
Itu. Udah. Yuk, udah nyala yuk. Yuk, cek. Ya, siap. Kamera roll. Ya. Kamera. Siap, udah. Ya, semuanya jari tunjuk ya. Bismillah, jari tunjuk. Jari tunjuk. Baik. Ya. Halo. Ya, buruan yang berisik, buruan.